Assalamualaikum guys. Hari ini kita observasi di KUA Banyu Biru. Tenet 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 tenet. Weh. Organisasi di KUA Banyu Biru pertama adalah kepala. Kepala dijabat oleh Pak Dr. Sahrudin Hidayat. Sahrudin Hidayat dari Ungaran. Kemudian selain itu ada PNS-nya, PNS-nya Bu Sari. Itu selaku juga kayak bendahara di tingkat KUA. Kemudian ada penyuluh yang negeri. PNS itu Pak Roni dari Salatiga. Kemudian yang lain itu adalah P3K. P3K penyuluh itu ada 4. Kemudian administrasi ada 4. Tambah lagi yang kemarin itu 1 gitu. Kemudian CPNS-nya Mas Rizal itu dari Tuntang 1. Itu aja. Nah, kemudian tupoksinya sudah masuk ke sana? Tupoksi penghulu nih. Penghulu itu menerima pendaftaran, kemudian menyeleksi persyaratan, kemudian mencatat perkawinan. Jumlah perkawinan per tahunnya di KUA Banyu Biru itu kira-kira berapa? Kalau jumlah perkawinan karena di Banyu Biru itu termasuk wilayahnya, cakupan wilayahnya tidak luas, gitu. Hanya satu kecamatan Banyu Biru itu hanya 10 desa. Nah, itu pun yang desa Arwoboni, kemudian desa Kemambang itu kan termasuk kecil. Sehingga untuk pernikahan yang legal di kecamatan Banyu Biru itu tidak terlalu banyak, sehingga hampir tidak pernah lebih dari 300 per tahunnya ya Pak? Ya, per tahunnya sekitaran ya kurang lebih itu 250 lah. 250 itu standar gitu. Mungkin ada kelebihan dikit sampai 200 berapa ya? 270, 280, nanti turun lagi. Tiap tahunnya itu kayak meningkat atau menurun Pak terkait itu? Untuk sementara karena meningkatnya enggak juga, karena penduduk wilayah Banyu Biru itu kan termasuk ya stagnan gitu kan. Jadi yang terutama dalam keluarga itu dulu kan orang itu anaknya banyak. Sekarang kan apalagi seusia jenengan aku kan ya paling satu keluarga 2, kadang 1 kan gitu, sehingga peristiwa pernikahan juga nggak begitu banyak. Dan kewenangan KUA itu Nah, tugas dan kewenangan KUA itu karena kantor urusan agama itu sebenarnya sekarang kan tidak mengurusi tidak saja yang beragama Islam sebenarnya, sehingga sebenarnya ya kantor bersama kan gitu KUA. Nah itu sehingga di KUA itu tidak semuanya beragama Islam. Kalau kebetulan di Banyu Biru itu memang semuanya Muslim. Tapi misalkan di Sumowono, kemudian di Bawen, Sumowono sana itu ada penyuluh, itu yang 4 itu malah Buddha, gitu Buddha. Kemudian di Bawen itu ada Nasrani, ada Buddha. Kemudian di mana Getasan itu Buddha juga banyak. Kebetulan kalau di Banyu Biru itu banyak Muslimnya. Nah,
kemudian yang dikerjakan di Banyu Biru pertama yaitu pelayanan pernikahan, gitu, pelayanan pernikahan baik itu administrasi, kemudian proses pencatatan pernikahan, gitu. Yang pertama itu, kemudian lagi masalah wakaf. Nah, itu yang penting juga. Wakaf itu banyak tempat-tempat ibadah, kemudian tempat pendidikan, gitu kan, kemudian diwakafkan. Nah, karena wakaf itu biar lebih afdol, lebih valid, ada bukti kan, harus ada hitam di atas putih, kan gitu. Artinya harus diekrarkan. Nah, kalau ikrar wakaf, ya, itu di kantor urusan agama, misalkan masjid mana, kan gitu. Baru ketika itu sudah ikrar wakaf, nanti bisa diproses untuk sertifikat wakaf. Lah, sertifikat wakaf itu nanti kan yang ngurus BPN, Badan Pertanahan Nasional, gitu. Kemudian juga mendorong masalah zakat, infak, dan sedekah. Tapi ini sebenarnya sudah ada yang pengelola sendiri. Itu kemudian yang 2025 itu kemarin masih juga mengelola haji. Nah, cuman sekarang baru beberapa bulan ini itu haji dipisah dari Kementerian Agama, sehingga KUA tidak melayani itu karena sudah ada kementerian sendiri. Kira-kira itu. Kalau terkait kayak hukum waris gitu, itu juga dikelola oleh KUA atau gimana Pak? Kalau hukum waris itu misalkan ada, itu kesini hanya sekedar konsultasi aja. Konsultasi aja. Konsultasi Berarti aja. KUA hanya mengarahkan seperti ini, seperti itu. kayak Itu pun jarang. 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 Masalahnya biasanya sekarang hukum waris itu kan kalau nggak melalui perdata, juga melalui hukum adat, kan gitu. Kemudian untuk di KUA memang jarang. Nah, proses ini misalkan ada, itu kan ranah pengadilan agama. Nah, lanjut masalah perceraian biasanya, ya. Perceraian itu juga di KUA tidak tahu. Biasanya di KUA hanya mencari misalkan orang mau cerai, gugat cerai. Kebetulan surat nikahnya hilang. Nah, maka di sini biasanya itu nyari duplikat. Nah, nyari surat dokumen pernikahan yang ada. Kemudian itu kan ranahnya pengadilan.